Halo Sobat Lavender, dimanapun kalian berada, baik pagi, siang, sore, malam, kalian menonton channel Lavender ini. Jumpa lagi bersama saya dengan Kak Wim Caksono, pengajar ilmu ekonomi, atau biasa dipanggil dengan Kak Wim. Kita akan melanjutkan part yang kedua dari bab konsep pendapatan nasional. Bagi kalian yang belum sempat menonton part yang pertama, cek lagi linknya, silakan nonton di part pertama supaya bisa memahami, menerima materi konsep pendapatan nasional ini secara utuh dari awal sampai lanjut masuk ke materi di part kedua ini. Nah, sebelumnya saya telah membahas terkait cara menghitung konsep pendapatan nasional di part yang pertama. Di part yang kedua ini, kita akan membahas terkait metode penghitungan pendapatan nasional. Pendapatan nasional dari sisi GDP, Gross Domestic Product, atau GNP, Gross National Product. Nah, ini ada 3 pendekatan nih, teman-teman. Yang pertama, yang disebut dengan pendekatan pengeluaran, atau pendekatan konsumsi, atau bahasa Inggrisnya expenditure approach, sama aja. Nah, secara rumus, gimana Kak rumusnya? Yaitu Y, kalau kalian lihat di slide presentasi, Y sama dengan C plus I plus G plus X kurang M. Saya ulang, Y sama dengan C plus I plus G plus X kurang M. Y di sini melambangkan pendapatan nasional, yields. Kak, kenapa nggak I aja, Kak? Dalam ilmu ekonomi, penggunaan huruf I itu sudah 2 arti. Kalau I-nya I capital, itu investment, I-nya I kecil, itu interest. Maka untuk income diganti dengan huruf Y, yield. Sama dengan C. C di sini menotasikan atau melambangkan konsum atau konsumsi atau belanja rumah tangga atau konsumsi masyarakat atau bahasa lainnya social expenditure. Itu untuk menotasikan huruf C, lambang C. Ditambah I-nya I capital, investment atau investasi, belanja pengusaha, pengeluaran perusahaan. Nah, itu I, investment. Ditambah G, government, belanja pemerintah, pengeluaran pemerintah, biaya pemerintah. Nah, itu melambangkan dari unsur G, government. Terakhir, X kurang M ditambah X kurang M. X di sini ekspor dikurang M import. Berarti untuk mencari GDP atau GNP dengan pendekatan konsumsi atau pengeluaran atau expenditure approach, rumusnya Y sama dengan C plus I plus G plus X kurang M. Itu pendekatan yang pertama. Pendekatan yang kedua atau selanjutnya yaitu pendekatan pendapatan atau income approach. Rumusnya gimana, Kak? Y sama dengan R ditambah W ditambah I kecil tambah P. Artinya apa, Kak? Y masih sama, yield, pendapatan nasional. R, rent atau sewa. W, wage atau upah. I, interest atau bunga. Plus P, profit atau laba. Kalau teman-teman pernah menonton di video saya sebelumnya di materi konsep pendapatan nasional, khususnya di part kedua, yaitu terkait circular value diagram, ada penjelasan terkait faktor produksi asli dan turunan, dan ada bahasa dasarnya, yaitu rent, wage, interest, dan profit. Nah, inilah dipakainya buat apa, Kak? Penghitungan pendapatan nasional, pendekatan pendapatan atau income approach. Bagi yang belum sempat nonton, cek lagi, silakan menyimak di materi konsep dasar ilmu ekonomi part yang kedua ya. Oke. Nah, itu pendekatan yang kedua. Pendekatan pendapatan atau income approach, saya ulang, Y sama dengan R plus W plus I plus P. Rent ditambah rent atau sewa ditambah W, wage, upah, tambah I, interest, bunga, ditambah P, profit atau laba. Pendekatan yang ketiga atau yang terakhir, yaitu dengan pendekatan produksi atau approach.
production approach atau pendekatan output. Pendekatan produksi atau production approach atau pendekatan output secara rumus Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 kali Q2 tambah P3 kali Q3 ditambah bla 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 PN dikali QN. Artinya apa, Kak? Ini cocok bagi negara yang memiliki sumber daya banyak, baik itu sumber daya alam, sumber daya non-alam. Contoh Indonesia, contoh P1 artinya apa? Harga. Q1 kuantiti barang harga pertama. Contoh misalnya Indonesia menghasilkan sekian juta ton batu bara. Per tonnya berapa? Oh, per tonnya misalnya sekian US dollar. Dikali tuh. Oh, ternyata bukan hanya batu bara, ada minyak bumi. Ada berapa juta barel. Per barelnya misalnya 15 US dollar per barelnya. Tinggal dikali, ditambahi. Sampai semua sumber daya alam atau sumber daya non-alam itu dihitung. Nah, itulah yang disebut dengan pendekatan produksi atau production approach. Nah, di sini pendekatan produksi atau production approach bisa juga secara rumus yaitu nilai tambah sama dengan nilai output dikurangi nilai antara. Nilai tambah atau add value. Nilai output artinya apa? Itu produk barang jadinya. Nilai antara itu pendukungnya. Contoh. Kalau kalian pernah lihat spidol, yang mana sih produk intinya? Produk intinya adalah isi spidolnya. Nah, bagian luarnya itu produk pendukung atau barang nilai antara. Kalau nilai output itu produk intinya. Maka nilai output dikurangi nilai antara, dapatlah nilai tambah, add value. Oke, tadi adalah 3 pendekatan untuk menghitung pendapatan nasional, baik secara GDP ataupun secara GNP. Nah, apa sih, Kak, manfaat atau tujuan dari perhitungan pendapatan nasional? Oke, kita bahas di slide selanjutnya, yaitu tujuannya untuk mempelajari pendapatan nasional adalah pertama, untuk mengetahui tingkat kemakmuran. Jelas, suatu negara makmur atau tidaknya dilihat dari tingkat pendapatan. Kedua, untuk memperoleh taksiran yang akurat nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat dalam waktu 1 tahun. Contoh misalnya, kalau kalian pernah lihat berita atau info, nonton berita terkait kondisi ekonomi, pasti melihat nih pendapatan nasional produksinya masyarakat Indonesia ataupun masyarakat asing yang kerja di Indonesia itu berapa banyak sih? Nah, dari situlah ketemu nih berapa juta US dollar atau berapa miliar US dollar yang akan diperoleh oleh negara Indonesia. Yang ketiga, untuk membantu membuat perencanaan pelaksanaan program pembangunan. Jelas, dengan uang yang ada, pemerintah bisa bikin kebijakan. Oh, ternyata untuk alokasi kesehatan sekian triliun, untuk alokasi pendidikan sekian triliun. Nah, itu tujuan dari mempelajari pendapatan nasional. Kalau manfaatnya apa? Manfaatnya yang pertama, mengetahui tentang struktur perekonomian suatu negara. Struktur perekonomiannya apa sih? Apakah liberal, apakah pasar, apakah demokrasi seperti halnya Indonesia? Nah, itu untuk mengetahui tentang struktur perekonomian. Salah satu manfaat mempelajari konsep pendapatan nasional.